pelayanan yang diberikan dari pemerintah kita. Apabila nantinya ada hambatan-hambatan, tolong disampaikan kepada saya, kepada menteri-menteri saya, agar bisa dibantu penyelesaiannya. Bahwa saya dan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan ini. Menginjak bulan ke-6, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dalam pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala masih rendah. Berada di kisaran 60% menurut survei terakhir dari Indobarometer. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Harapan masyarakat terhadap kepemimpinan Joko Widodo Yusuf Kala membumbung tinggi tatkala duet sipil ini dilantik 20 Oktober 2014. Media bergengsi Time bahkan menyebut Jokowi sebagai a new hope dalam sampul depan majalahnya di edisi Oktober 2014. Banyak pihak menilai dua tokoh yang mewakili Jawa dan non-Jawa ini bisa membawa perubahan. Terlebih dalam pidato pertamanya, Presiden Jokowi menegaskan orientasinya untuk menengok potensi laut yang menjadi kekayaan Nusantara. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Menginjak 6 bulan pemerintahannya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi ada di kisaran 60%. Menurut survei Indobarometer yang digelar antara 15 sampai 25 Maret 2015, kinerja Jokowi lebih rendah ketimbang 6 bulan pertama Susilo Bambang Yudhoyono. Tingkat kepuasan terhadap sang wakil Yusuf Kala lebih rendah lagi, kurang dari 55%. Saat berusia 100 hari, tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih 70% menurut survei Populi Center. Mengapa tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih biasa-biasa saja, bahkan cenderung menurun? Wajah pemerintahan di 6 bulan Jokowi. Itulah topik The Headlines kali ini dan kami sudah hadirkan saat ini adalah Direktur dari Populi Center, Niko Harjanto, dan juga J. Kristiadi, peneliti senior dari CSIS. Seperti biasa hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Budiarto Sambasi, wartawan senior dari Kompas. Bapak-bapak, selamat datang di The Headlines. Turun begitu ya surveinya, Bang Don? Mengingat suasana politik tapi memang sekarang. belum ada naiknya kan? Belum ada naiknya. Kalau tidak salah popularitas setelah sesudah pemilihan terus turun. Memperlihatkan hal seperti itu ya, nilai yang tidak impresif ya. Kalau kita hitung-hitung, kalau kuliah dulu nilai C. Nilai C. Nilai C ya kira-kira begitu. Dan 6 ya? 6, mungkin 7, soalnya gitu adalah ekspektasi dulu sangat tinggi. Sekarang hasil surveinya memperlihatkan seperti ini ya. Ya segitulah. Saya mencoba apa makna daripada hasil survei ini. Hasil survei itu menunjukkan sebetulnya masyarakat juga sudah begitu cukup pintar untuk menilai yang namanya Presiden Jokowi itu, meskipun kebijakan-kebijakannya itu baru sebagian, tapi masyarakat mungkin juga sudah bisa menilai. Kenapa kok hasilnya cuma seperti itu? Karena kerja Jokowi itu juga banyak dikerjain oleh orang-orang sekitarnya. Ya. Jadi misalnya begini, itu yang satu. Artinya masyarakat merasa tidak terlalu puas begitu kan? Tidak puas tapi ngerti. Oh pantas saja Jokowi begitu ya. Partai yang mengusulkan saja kadernya ada menuntut untuk supaya bisa dia digunakan diangketkan ya kan begitu. Tapi juga Mbak, menurut saya ini yang mesti harus kita pahami bahwa yang namanya pemerintahan 6 bulan. Ini yang namanya restrukturisasi pemerintahan saja, soal kabinet itu belum selesai. Dan itu barang tidak mudah. Tidak mudah karena apa? Tidak mudah karena juga teknis dan konsepsinya. Bagaimana menggabungkan antara Kementerian Agraria sama Tata Ruang. Satu itu. Belum lagi yang namanya ekologi sama dengan kehutanan dan lain-lain. Satu soal-soal konsep seperti itu, tapi yang juga sangat berat adalah bahwa para birokrasi sendiri pun merasa frustrasi. Bagaimana? Ini saya ada aturan-aturan baru, ya kenikmatan-kenikmatan yang sudah dinikmati. 6 bulan masih bisa, belum cukup belum penyesuaian cukup. begitu ya. Mas Niko, tapi kalau lihat tuh penurunan ini, tren penurunan ini
6 bulan? Ya saya kira kalau penurunan itu hal yang wajar ya. Di setiap pemerintahan itu pasti biasanya menang itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Itu tidak hanya di Indonesia, di negara maju pun ekspektasi sangat tinggi di awal ya. Tapi begitu proses pemerintahan berjalan, pasti ada banyak dinamika seperti yang tadi disampaikan Mas Kris. Ternyata kita tahu justru partai-partai pengusung atau partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintah ini adalah partai yang paling galak terhadap presiden, sehingga presiden terkadang tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan dengan cepat. Kalau partai penyokongnya kemudian tidak galak, apakah juga akan turun menurut Mas? Saya kira kalaupun tidak turun, paling tidak akan bisa mempertahankan tingkat ekspektasi dari masyarakat. Karena apa? Karena kegaduhan itu bisa diminimalisir. Nah sekarang ini masyarakat kan confused antara kinerja dengan kegaduhan. Kegaduhannya apakah karena presiden atau pemerintahnya tidak bekerja, atau karena ada masalah-masalah di luar yang terkait dengan kapasitas pemerintahan. Kerjanya, ya kan? Kinerja dengan kegaduhan, Mas Bas. Meneruskan Mas Kris. Udah cocok kita nih, cocok juga. Saya kira memang turun tapi tetap memuaskan. Iya, betul. Jadi belum sampai mengecewakan. Cukup itu di atas 6-7. Kalau rapor ya 6 sampai 7 lah ya. Saya kira cukup. Dan kalau lihat tadi Mas Kris sudah menyinggung sedikit, memang resistensi birokrasi sangat keras. Sangat keras. Karena proses penyesuaian nggak main-main itu. Betul. Ada rasa sinis terhadap pemerintahan baru, masih ada loyalitas terhadap yang lama, belum lagi warisan masalah dari rezim yang lama bertumpuk-tumpuk, dan ketambahan masalah-masalah baru yang tidak diduga seperti penurunan kurs rupiah ya, macam-macam lah itu ya. Jadi saya kira sekarang ini masa honeymoon berakhir, ya, tapi masyarakat menurut saya cukup puas ya. Ini kan dari awal kita sudah balik-balik lagi ekspektasi. Ini kabinet kerja dan kemudian 6 bulan ya seperti ini, masih ada penyesuaian memang Bang Don. Ya, pandangan para dua ahli ini kan memberi penjelasan kepada kita bahwa ini normal. Ini bagian dari hal yang lumrah. Ini kan periode bulan madu sudah berakhir, lalu kemudian pesta sudah usai, tinggal cuci-cuci piring. Lalu kemudian ramai sekali jadinya jadi gaduh. Gaduh ini memberikan gambaran semu, kan kita juga memberitakan itu tiap hari. Gambaran semu seolah-olah kalau gaduh menutup ada yang dikerjakan. Kalau ada yang dikerjakan karena gaduh begini, lalu tidak terlihat. Itu kan mempengaruhi persepsi ketika para peneliti melakukan penelitian itu. Cuman kita kan, saya termasuk yang percaya pada cerita-cerita itu. Tapi memang betul, misalnya begini. Kan pada saat ini Jokowi itu dihadapkan pada dua, kalau kita lihat pemberitaannya. Kebijakan yang populis, lalu kemudian ada juga kebijakan yang dianggap tidak populis. Ketika dia meluncurkan pertama Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, belakangan kan naik harga BBM lewat pencabutan atau pengalihan subsidi. Hal-hal seperti itu yang pada waktu pemerintahan sebelumnya, itu betul-betul mendekati tabu, karena itu adalah taruhan politik untuk popularitas semacam ini. Dan itu terjadi persis pada saat survei terakhir ini. Saya boleh cek ke Mas Niko juga ya, soal BBM, soal beberapa masalah lain lagi. Ya memang beberapa kebijakan itu pasti direspons secara kurang baik oleh masyarakat. Ketika kita tanyakan pada waktu survei nasional bulan Januari kemarin, pada saat krisis yang terkait dengan Kapolri, KPK lagi menghangatnya gitu ya, kita tanyakan masalah apa sih yang menurut masyarakat ini paling mereka rasakan sebagai hal yang paling ya di tempat Pak Populi ya? Bagaimana? Surveinya tatap muka? Oh iya, tatap muka. Kita semua tatap muka di seluruh Indonesia ya, ada 1.200 responden. Jadi masalah yang pertama mereka responden ini sampaikan itu adalah terkait dengan kenaikan harga, dan khususnya harga BBM. Itu terkait dengan BBM kedua, ya? Kemudian terkait dengan kemiskinan, korupsi, pendidikan, dan seterusnya. Tapi kenaikan harga pada waktu itu menjadi semacam masalah yang sering diungkapkan oleh responden. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan apa yang sudah dikerjakan pemerintah, seperti tadi Pak Don sampaikan, ketika kita tanyakan, menurut Anda apakah sudah ada perubahan? Ternyata yang bilang sudah terasa perubahan itu ada banyak juga. Apa kemudian disebutkan oleh mereka perubahannya gitu misalnya? Nah, beberapa hal yang sangat mereka langsung secara top of mind ya, secara langsung bisa disampaikan itu misalnya perubahan terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal ya, hal yang sangat spektakuler seperti itu ya. Kemudian ada tim mafia ini, tim mafia itu, kemudian misalnya Jokowi datang ke Sinabung dan segala macam. Saya kira itu diingat oleh masyarakat karena kita tanyakan secara terbuka, banyak yang merefer pada hal yang seperti itu yang sebelumnya mungkin tidak dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Ada kebijakan populis yang kemudian sebetulnya pengakuan masyarakat seperti itu
itu aset juga bagi Pak Jokowi. Tapi jangan sampai juga Pak Jokowi ternina-bubukkan dengan kepuasan ini. Karena apa? Jangan lupa banyak juga mengatakan ada kartu sehat, ada kartu apa lagi, tapi juga ada kartu sabar. Ya kan, sabar. Kapan sabar ini? Kapan kriminalisasi itu? Kartu pintar. Iya, itu muncul seperti itu. Dan juga sudah mulai ada yang kata-kata sinikal yang mengatakan, wah ini presiden ketawa juga nih. Ketawa apa? Maksudnya? Saya tanya juga, ketawa apa Mas? Yaitu kalau sekarang Pak Jokowi ketawa seluruh tubuhnya bergerak. Tapi dia itu saja, ada ketawa lain. Ketawa apa? Kerja tanpa wawasan. Ini sebetulnya sesuatu yang mesti didengarkan juga, bahwa supaya apa? Supaya memang Pak Jokowi dan terutama pendukung-pendukungnya dulu itu bertanggung jawab juga. Jangan sampai dia sudah memilih presiden, malah presidennya dikerjain sendiri. Ini Pak Jokowi kan dikepung sama orang-orang yang tidak jelas tuh. Yang tidak jelas maksudnya itu dalam arti kata orientasinya orang-orang sekitarnya apa sebetulnya. Kalau tidak kemudian dia sebetulnya konsisten bagaimana setelah mendukung, bagaimana dukungan itu juga diwujudkan, bagaimana pemerintah ini berjalan dengan baik. Karena kalau dengan begitu, apa yang akan dihasilkan? Partai-partai mendukung KIH terutama PDIP akan mengundur nanti 2019. Sudah dua kali statement Mas Kris soal dikepung, soal bagaimana perlawanan dari tadinya yang disebut pendukung, Mas Bas. Ya, dari awal memang sudah dalam posisi harus nego. Ya namanya. Ya, kalau disadari dari awal, mestinya sudah bisa di-manage dari awal. Gagal. Nah, ini gagalnya. Gagal mengelola kepentingan-kepentingan yang mengepung. Nah, di sini saya kira banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tapi terutama memang hubungan presiden dengan ketum PDIP. Itu yang menjadi kunci saya kira. Karena secara kultural hubungan ini sebetulnya ideal. Patron client. Ya bapak dan anak buah. Ya. Tapi pengelolaannya sepertinya, kesannya, gosipnya kurang sempurna. Kurang sempurna, gagal ya. Kalau kita bicara positif belum berhasil begitu ya Bang Don, tapi mungkin. Iya, saya tidak bisa memberikan plan, tapi saya ingin mengatakan satu hal, Saya melihat ini seperti draw aja urusannya. Bermain draw. Jadi ada kebijakan populis tapi ada kenaikan BBM yang kemudian berlawanan. Akhirnya itu sudah direncanakan dari awal. Ada keinginan untuk membangun perekonomian, infrastruktur dan lain-lain. Kan itu kan di APBNP itu kan besar. Tiba-tiba ada kegaduhan politik, ada kegaduhan di hukum untuk Kapolri, Polri dan KPK. Itu kemudian ini seperti draw gitu. Jadi kalau lihat rapornya begini lewat penelitian ya masuk akal aja gitu. Ini 60% tingkat kepuasan untuk presiden dan kemudian sedikit di bawah untuk wapres dan kita lihat kemudian timnya lagi yang lain. Selepas jeda berikut kami akan kembali untuk Anda.